Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Sarifah Asmi dengan NIM P1337430219001, kelas 3D, Prodi Teknologi Radiologi Pencitraan, Program Sarjana Terapan. Di sini saya akan memaparkan jurnal yang berjudul Prosedur Pemeriksaan MRI Servikal dengan Kontras Media pada kasus spondilitis myelopati yang disusun oleh Sofi Normalita Dewi dan Dia Haryani. Ada 4 pokok bahasan yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, metode. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Serta yang terakhir ada kesimpulan. Untuk pendahuluan dan tujuan. Nah, pengertian dari cervical spondylosis sendiri merupakan kondisi degeneratif dan sering berhubungan dengan perubahan diskus intervertebralis. Kemudian gejala yang dirasakan ketika seseorang mengidap cervical spondylosis yaitu merasa nyeri pada daerah leher, bahu, dan area suboccipital. Kemudian terdapat rasa pusing, radicular symptom, dan cervical spondylotic myelopathy. Nah, untuk pemeriksaan penunjang untuk mendiagnosis dari cervical spondylosis yaitu ada foto polos konvensional, CT scan, EMG, dan MRI. Yang mana MRI ini dianggap pemeriksaan yang paling efektif karena tidak menggunakan radiasi sinar X serta hasil gambarannya pun lebih jelas untuk mendiagnosis dari patologi cervical spondylosis. Nah, tujuan dari adanya penelitian kali ini yaitu untuk mengetahui prosedur pemeriksaan MRI servikal dengan kontras di RSUD Banyumas pada kasus spondilitis myelopati. Prosedur pemeriksaan berdasarkan teori itu terdapat sagittal spin echo atau fast spin echo T1 atau coherent T2 star, kemudian axial oblique spin echo atau fast spin echo T1 or T2 serta coherent T2. Untuk tambahannya yaitu ada sagittal atau axial oblique spin echo atau fast spin echo T1 dan sagittal spin echo atau fast spin echo atau STIR serta menggunakan coil leher. Sedangkan prosedur pemeriksaan MRI cervical spondylosis di RSUD Banyumas itu menggunakan sagittal T1 weighted image spin echo, sagittal T2 weighted image fast spin echo, transversal T1 weighted image spin echo, transversal T2 weighted image fast spin echo, coronal T2 weighted image fast spin echo, MR myelografi serta terdapat tambahan sagittal transversal coronal T1 weighted image spin echo post kontras serta menggunakan coil karotis, yang mana penggunaan coil karotis ini dianggap lebih efektif dibandingkan dengan penggunaan coil leher. Karena pada saat menggunakan coil leher, maka kepala pasien akan selalu fleksi pada saat pemeriksaan berlangsung, dan hal tersebut menyebabkan ketidaknyamanan pada pasien. Padahal, modalitas MRI merupakan modalitas yang sangat sensitif terhadap pergerakan pasien. Jadi ketika pasien bergerak sedikit saja, maka hasil gambaran citranya pun menjadi buruk. Oleh karena itu, perlu sekali kenyamanan pasien pada saat pemeriksaan MRI. Salah satunya yaitu mengganti coil leher dengan coil karotis. Dan hasil citra dari coil karotis pun tidak jauh beda dengan hasil citra dari coil leher, sehingga dianggap penggunaan coil karotis tersebut lebih efektif dibandingkan dengan penggunaan coil leher. Selanjutnya, metode yang digunakan. Metode yang digunakan yaitu ada metode penelitian kualitatif deskriptif yang dilaksanakan pada bulan November tahun 2017 dengan subjeknya seorang pasien, dengan abjeknya seorang pasien mengalami spondilitis myelopati serta melakukan pemeriksaan MRI dan media kontras. Kemudian observasi tersebut dilaksanakan selama 1 bulan dengan wawancara bersama 2 radiografer dan 1 dokter spesialis radiologi. Berdasarkan observasi dan wawancara tersebut, diperoleh data transkrip, lalu dianalisa dan ditarik kesimpulannya. Yang selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama mengenai persiapan pasien. Pasien diminta untuk berpuasa 4-6 jam sebelum pemeriksaan, yang mana dengan berpuasa tersebut dapat menurunkan atau mencegah adanya aspirasi pada saat pemeriksaan, yang mana sewaktu-waktu pasien mengalami alergi media kontras.
Kemudian terdapat anamnesa singkat dan screening. Pada saat anamnesa singkat dapat dicek apakah pasien dalam kondisi hamil atau tidak. Serta pada screening kita bisa melihat apakah di dalam tubuh pasien terdapat logam atau tidak, seperti gigi palsu, alat pendengaran, atau yang lainnya. Kemudian, instruksikan pasien untuk memakai baju pasien serta melepaskan benda logam yang ada. Kemudian pemberian penjelasan pemeriksaan pada pasien secara jelas mengenai hal-hal apa saja yang akan dilakukan selama pemeriksaan dan juga mengenai resiko-resiko atau ketidaknyamanan yang mungkin terjadi pada saat pemeriksaan berlangsung. Hasil pembahasan yang kedua yaitu mengenai prosedur pemeriksaan. Nah, untuk posisi pasiennya yaitu supine di atas meja pemeriksaan pada saat MRI dijalankan. Kemudian kepala pasien diletakkan di dekat gantri atau yang biasa disebut dengan head first. Kemudian kedua tangan lurus di samping tubuh pasien, isocenter berada di leher setinggi cervical 4. Kemudian leher berada di dalam coil carotis, scanning kontras dan injeksi media kontras. Injeksi media kontras ini 10 ml, yang mana dengan injeksi media kontras ini dapat menaikkan enhance dari lesi. Sehingga ada atau tidaknya enhance dari lesi tersebut, kita dapat membedakan jenis lesi yang ada. Hasil dan bahasan yang selanjutnya yaitu ada protokol yang digunakan. Nah, protokol pemeriksaan MRI servikal yang digunakan di RSUD Banyumas itu terdapat 8, yaitu yang pertama ada sagittal T1 weighted image spin echo, kemudian sagittal T2 weighted image fast spin echo, lalu transversal T1 weighted image spin echo, lalu ada transversal T2 weighted image fast spin echo, kemudian ada coronal T2 weighted image fast spin echo, MR myelografi, sagittal T1 weighted image spin echo post kontras, dan yang terakhir transversal dan coronal T1 weighted image spin echo post kontras. Nah, hasil pembahasan yang selanjutnya, potongan yang digunakan pre-kontras yaitu menggunakan sekuen T1 weighted image dengan potongan sagittal dan aksial. Tidak digunakannya potongan koronal karena pada potongan koronal ini tidak menampakkan informasi anatomi yang begitu jelas sehingga tidak digunakan. Kemudian untuk T2 weighted image pre-kontras itu menggunakan potongan sagittal, koronal, dan transversal ini untuk melihat adanya patologis. Kemudian untuk post kontras dibuatlah sequence pada T1 weighted image, yang mana pada T1 ini maka water akan hypointense sehingga kita beri media kontras untuk bisa membedakan enhance dari patologi dan enhance dari water yang memang sudah anatominya. Kemudian tidak boleh menggunakan sequence stir, karena jika menggunakan sequence stir, maka enhance dari patologi itu akan sama dengan enhance dari lemak, sehingga sulit dibedakan yang mana patologi, yang mana yang lemak. Kemudian slice thickness yang digunakan yaitu 5 mm. Dengan menggunakan slice thickness 5 mm ini, dianggap sudah bisa menampakkan informasi anatomi yang cukup dan hasil yang optimal. Dengan berkurangnya slice thickness atau penggunaan slice thickness yang lebih tipis, maka SNR itu akan menurun. Dan jika menggunakan slice thickness yang tebal, maka informasi anatomi yang dihasilkan itu kurang dan mungkin patologi yang kecil itu tidak terlihat. Kemudian menggunakan pre-saturation ini untuk menghindari adanya motion artifact karena pergerakan lidah dan gerak peristaltik. Pre-saturation ini diletakkan di anterior vertebrae hingga ke leher, hingga ke tenggorokan serta ke lidah. Yang mana penggunaan pre-saturation ini tidak boleh terlalu dekat dengan vertebrae cervical yang diperiksa pada pemeriksaan kali ini. Karena jika penggunaan pre-saturation yang dekat dengan objek yang akan diperiksa, maka akan loss sinyal atau sinyal tidak ada sehingga citra tidak akan dihasilkan. Nah, untuk bagian yang terakhir kita beranjak ke kesimpulan. Yang pertama adalah tata laksana pemeriksaan MRI servikal dengan kasus spondilitis myelopati di RSUD Banyumas memiliki banyak modifikasi dibandingkan dengan teorinya. Kemudian tahap persiapan pasiennya, yang pertama ada puasa 4-6 jam sebelum pemeriksaan, yang kedua anamnesa singkat dan screening, yang ketiga pasien diminta untuk mengganti dengan baju pemeriksaan, dan yang keempat melepas seluruh benda logam yang terdapat pada tubuh pasien.
Kemudian yang ketiga, scanning yang dilakukan yaitu ada potongan sagittal T1 weighted image spin echo, sagittal T2 weighted image fast spin echo, transversal T1 weighted image spin echo, transversal T2 weighted image fast spin echo, coronal T2 weighted image fast spin echo, dan MR myelografi, serta tambahannya ada potongan sagittal, transversal, dan koronal dengan sequence T1 weighted image spin echo post kontras. Kemudian penambahan media kontras pada pemeriksaan MRI servikal kasus spondilitis myelopati ini digunakan untuk mengetahui jenis patologi secara lebih spesifik. Nah, terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.